presentasikan hasil seni budaya Yunani kuno. Di sini saya Tara Sinologia ingin mempresentasikan sistem kepercayaan Yunani kuno. Dan saya Safira Putri Azahra akan mempresentasikan tentang letak geografis serta kehidupan masyarakat pada masa Yunani kuno. Stay tune. Pertama, letak geografis. Letak geografis Yunani kuno sama seperti letak geografis negara Yunani sekarang, yaitu berada di semenanjung Balkan, letaknya di ujung tenggara Eropa. Lebih tepatnya dekat-dekat Turki lah. Laut Aegea dan Laut Ionia juga termasuk wilayah Yunani kuno. Selanjutnya kehidupan masyarakat sosial di sana. Kehidupan masyarakat sosial di sana biasanya dengan bertani, berdagang, dan menangkap ikan. Karena sebagian besarnya Laut Aegea sama Laut Ionia termasuk, berarti otomatis mereka sering menangkap ikan. Tanah di sana kurang subur, makanya mereka bertani di daerah tepi-tepi seperti Italia dan lain-lain. Terus mereka juga berdagangnya melewati laut. Itu makanya salah satu hasil kebudayaan mereka adalah perahu. Selanjutnya itu ada sistem pemerintahan peradaban Yunani kuno. Secara umum, pemerintahan Yunani kuno itu terdiri atas 4 periode. Yang pertama itu fase pembentukan polis-polis, yang kedua fase ekspansi wilayah polis yang dimana polis Yunani ke arah barat itu tuh sampai ke Italia Selatan, sedangkan ke arah timur itu sampai ke Asia Kecil yang dikenal dengan Troya. Yang ketiga itu ada fase kejayaan polis-polis Yunani, yang keempat itu ada fase keruntuhan Yunani kuno tersebut. Wilayah Yunani kuno ini terbagi atas 2 polis, yaitu polis Sparta dan polis Athena. Polis Athena ini ia menganut sistem demokrasi yang dimana diajarkan oleh Solon, yang dimana kekuasaan itu berada di tangan Dewan Rakyat. Pemerintahan itu tuh dipimpin oleh 9 orang yang disebut dengan Arkon, yang dimana tiap tahun itu diganti. Para Arkon ini diawasi oleh Areopagus atau yang dikenal dengan Mahkamah Agung, yang dimana Areopagus ini berasal dari mantan dari Arkon tersebut. Athena ini juga banyak menghasilkan para filosof-filosof yang diantaranya itu ada Thales, Anaximander, Pythagoras, Hippocrates, Socrates, Plato, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada polis Sparta. Pemerintahan pada Sparta ini didasari oleh pemerintahan yang bersifat militeristik, yang dimana diperkenalkan oleh Lycurgus pada tahun 625 sebelum Masehi. Pemerintahan ini dipegang oleh 2 orang raja, yang sementara pelaksana tertinggi itu dipegang oleh suatu dewan yang bernama Ekor, yang terdiri dari 5 orang. Setiap ekor itu memiliki tugasnya masing-masing, yang diantaranya itu mempersiapkan undang-undang, tugasnya itu mempersiapkan undang-undang yang diajukan kepada Dewan Rakyat atau perwakilan dari semua warga kota. Polis Sparta ini mewajibkan setiap anak-anak itu untuk ikut wajib militer karena sistem pemerintahannya bersifat militeristik. Polis Sparta ini sangat sering terjadi perang. Di antaranya itu ada perang Persia Yunani 1, perang Persia Yunani 2, dan pasukan perang Yunani dan Persia 3. Lalu pada tahun 448 sebelum Masehi diadakanlah perdamaian antara Yunani dengan Persia. Saya akan menjelaskan sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan Yunani kuno adalah politisme, yaitu adanya dewi yang bertubuh seperti manusia, yang bersikap seperti manusia, tetapi lebih indah dan lebih bersabar dan mudah hati. Menurut keyakinan bangsa Yunani ini, dewa-dewi ini tinggal di Bukit Olympus di bawah pimpinan Dewa Zeus. Adapun dewi-dewi kepercayaan Yunani kuno antara lain Dewa Zeus, Dewa Hera, Dewa Poseidon, Dewa Apollo, Dewa Pallas, Dewa Hermes, dan Aphrodite. Setelah saya akan mempresentasikan hasil dari kebudayaan Yunani kuno. Yang pertama, tarian Pentozale, yang dimana tarian Pentozale ini terdiri dari kata pente yang berarti 5 dan juga zolos yang berarti melompat. Yang dimana tarian Pentozale ini merupakan tarian perang yang banyak menggunakan gerakan melompat, serta gerakan ini dapat sebenarnya mengimprovisasikan gerakannya. Dan juga tarian Pentozale ini dilakukan oleh perorangan, oleh beberapa orang atau sekelompok. Dan yang kedua ada seni sastra. Seni sastra yang terkenal di Yunani kuno ialah
Ilyas dan Odese, yang dimana kedua ini berisikan cerita tentang kepahlawanan yang ditulis oleh Homerus pada abad sekitar ke-8 sebelum Masehi. Dan yang ketiga ada seni pahat atau seni bangunan yang ada pada tahun 338 sampai 476 sebelum Masehi. Yang pertama ada gedung Athena, yang kedua ada Akropolis, dan yang ketiga ada kuil dewa Zeus yang terletak di Bukit Olympus. Dan yang terakhir yang keempat ialah teknologi. Yang terakhir adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama dapat membuat perahu ramping, dan yang kedua dapat membuat barang-barang yang pernah lihat. Yang ketiga menghasilkan karya atau infrastruktur yang megah seperti kuil dewa Zeus. Dan yang keempat ada keramik yang bentuknya beraneka ragam dan dihias dengan sangat bagus. Dan yang kelima menghasilkan karya-karya dari bahan logam untuk membuat alat perang. Sekian presentasi dari kami mengenai peradaban Yunani kuno. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.